Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini, tanggal 8 April 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan dan segala-galanya yang selalu kita terima dari Yesus. Matahari bisa terbit saja kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita bisa menghirup udara segar, bisa berolahraga, dan nomor satu bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Sampai detik ini saya tidak pernah berubah, karena cintanya Yesus juga tidak pernah berubah. Bersyukur kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Kita belajar, kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang tidak mungkin kita dapat membalasnya, tapi kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Sucikan pikiranku dan hatiku. Kuduskanlah hidupku.
oleh kuasa firman-Mu, dan Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan aku. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, ampunilah semua dosaku, salahku dan kilafku Bapa. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu. Roh Kudus menguduskan hidupku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, Juru Selamat kami, sentral kami di atas segala-galanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari tanggal 8 April 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Ucapkan syukur atas rahmat dan anugerah Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kesetiaan kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang kita tidak dapatkan dari dunia ini. Bukti nyata saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi malam Bapak Ibu bisa sehat sampai detik ini. Ini bukti nyata Yesus Kristus luar biasa. Baiknya Tuhan Yesus sempurna. Saya katakan sempurna, pangkat sempurna, kekal pangkatnya Tuhan sempurna, kekal selama-lamanya. Belajar kita bersyukur dan senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dan rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Pengkhotbah pasal kelima, puji Tuhan. Sebelum kita berbareng tidur ya, dengan tema setiap orang ini dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati. Penting kita menikmati berkat Tuhan, itu penting. Banyak orang kaya tidak menikmati berkat Tuhan karena mendapatkan berkat bukan dari Tuhan. Maka pentingnya kita semua andalkan Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Ayat 7 Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, jangan heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula para pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Sudah fakta Bapak Ibu ya, seringkali kita lihat dalam proses pengadilan bisa terjadi ya, ketidakadilan, pemerkosaan segala macamnya, pemerkosaan atas hukum itu bisa terjadi karena manusia belum ada yang sempurna. Manusia bisa salah ya. Jadi manusia banyak kelemahan-kelemahan. Yang pentingnya kita para hakim, para semuanya takutlah akan Tuhan. Minta hikmat sehingga setiap keputusan itu datang dari Tuhan. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau raja dihormati di daerah itu. Amin. Jadi kalau seorang kepala negara ya, itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti orang itu hormat ya, respect, karena di dalam dirinya ada kebenaran Tuhan yang dipegang teguh ya. Jadi harus adil, takut akan Tuhan, sehingga negara atau kerajaan itu dihormati dan diberkati Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan ini pun sia-sia. Amin, benar. Cintakan uang. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Makanya pentingnya kita harus cinta Tuhan. Boleh cari uang, tapi bukan uang satu-satunya. Nomor satu, cinta uang. Pagi malam kerja keras untuk dunia. Tahu-tahu dia meninggal dipanggil Tuhan karena kesakitan. Itulah cintakan uang ya. Lebih bagus kita cinta Tuhan. Kecintakan uang berarti cinta dunia bisa menghasilkan dosa dan upah dosa maut. Begitu banyak duitnya banyak, tapi tidak bisa membeli surga. Orang makin sibuk buat dunia, kurang waktu bagi Tuhan. Itu jelas.
Makin sibuk bagi dunia, dekat dengan dunia, jauh dari Tuhan. Ya jelas. Orang kalau berbaring terbalik, kalau orang itu cinta dunia, tidak pernah berdoa. Orang cinta dunia kan sibuk di luar terus, sibuk, ke sana kemari, sibuk memang cari uang. Waktu bagi Tuhan nggak ada. Berarti tipis hubungan dengan Tuhan. Seperti orang kaya dengan Lazarus di Lukas 16. Memang kamu menikmati selama di dunia ini seperti Abraham sini ngomong tuh. Coba nih. Selama kamu hidup di dunia sudah menikmati. Coba nih. Abraham bilang begitu nih. Coba ya. Ayat 25. Tapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Nah, ini hidup baik menikmati kekayaan dunia. Ya. Tapi bagi kita mari menikmati dengan Tuhan. Ya. Harus ada bayar harga. Karena ikut Yesus ada pikul salib. Ya, tidak gampang soal ikut Yesus. Maka penting saya mau baca dalam Matius 16. Ikut Yesus akal harus pikul salib. Ya, Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Baru bisa ikut Yesus. Jangan kejar kekayaan, jangan kejar uang kekayaan. Peringatlah, saya mau baca nih. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini harus nikmati, saudara. Ya, bagi orang dunia banyak tidak menikmati karena apa? Kerja duit kerja ngoyo-ngoyo, akhirnya meninggal juga. Maka penting kita kuasa menikmati seperti nanti kita baca di ayat berikutnya. Ya, dengan bertambahnya harta bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Yang jelas, enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sendiri maupun banyak. Tapi kekenyangan orang kaya sekali tidak membiarkan dia tidur. Justru orang banyak kaya, makan tidur ada penyakitan. Tapi bagi saya kurang tidur mencari Tuhan, saya senantiasa sehat. Lihat ini. Ya, saya memberikan firman Tuhan pagi, malam, karena saya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, ya, menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, lebih bagus saya capek buat Tuhan daripada capek buat dunia. Capek buat dunia sia-sia, saudara. Capek buat dunia akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, saya melakukan kehendak Allah, biarpun bayar harga, tapi nggak ada masalah. Lakukan dengan sukacita. Cinta Yesus banget saya. Ya, maka Tuhan pelihara hidup saya dan saudara. Pasti dipelihara sama Tuhan. Ya, terus berikutnya, ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari. Kekayaan disimpan oleh pemiliknya jadi kecelakaan sih, jelas ya. Orang mencari kekayaan menyiksa dirinya, ya, dan berbuat dosa, bisa kan berbuat dosa. Mencari kekayaan korupsi kan dosa, itu nggak benar. Ya. Itulah kekayaan dunia ini akan membawa kebinasaan. Ini ayat 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Jelas ini rugi besar. Apa untungnya, kata firman Tuhan Matius 16:26, biarpun memiliki dunia ini tapi jiwa binasa kan hidupnya di luar firman Tuhan. Tidak percuma, saudara. Lebih bagus sudahlah kita nih tergantung dari Tuhan memberi berkat kaya atau tidak. Yang penting kita mau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Amsal Sulaiman 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak ada guna. Ini mau saya mau baca, ya saya buka ya. Amsal Sulaiman 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Percuma, saudara. Lebih bagus kita cari Tuhan. Tuhan pasti akan cukupin kita. Karena dia sumber segala-galanya. Penting cari Tuhan. Ya. Dan kekayaan binasa oleh kemalangan sehingga ia ada sesuatu pun adanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jeripayahnya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangan. Amin. 1 Tutup ayat 7. Ya, kita lahir dunia ini tidak apa-apa, tinggalkan dunia juga tidak apa-apa. Ya, oleh itu mari kita lebih bagus cari harta di surga, cari Tuhan Yesus. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia pergi. Dan apa untungnya orang tadi yang telah berlalah menjaring angin. Ya, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan ya jelas orang dunia tidak mencari Tuhan, orang fasik. Carinya salah dia, harusnya cari kepada sumbernya, bukan cari harta dunia. Ya, berarti cari dunia salah, cari sumbernya, sumber segala-galanya datang dari Yesus Kristus. Yesus berfirman dalam Yohanes 10:10, pencuri memang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Oh, haleluya. Ayat 17, lihatlah dan tapat ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Ayat 18, setiap orang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Amin. Ya. Kalau Bapak Ibu sadar bisa menikmati, ada rumah, ada mobil, ada kekayaan, ada aset, ingat itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau datang dari Tuhan, supaya bisa kuasa menikmati, dekatlah dengan Tuhan. Ya, berkaulah karib dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, seperti ayat yang kemarin, jagalah langkahmu. Ya, oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan, kita mencinta Yesus. Ya, bukan cinta harta kekayaan dunia ini, tapi cinta Tuhan. Ya, ayat 19 yang terakhir, tidak sering ia mengingat umurnya, kan Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Wow, karena tipu musnah dunia, akhirnya meninggal di masa muda. Ya, percuma, kekayaan bisa dibawa ke kuburan, tidak bisa, saudara. Tapi mari kita mendapatkan kuasa menikmatinya, memuliakan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, sadar bahwa kekayaan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Emas perak adalah milik Tuhan. 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala yang milik Tuhan. Sadar kita bahwa semua yang kita miliki itu bukan milik kita, itu hanya pinjaman sementara. Ya, karena Tuhan itu berkuasa untuk mengambil. Coba kita baca ayat 1 sebagai ayat terakhir. Ya. Ayat 1, ada kuasa dari Tuhan untuk memberi, ada kuasa. Coba nih, ayat 1, ya, ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini ayat punya paradigma yang sehat. Ya, kita dilahirkan dengan dunia ini, di dunia ini dengan telanjang, baju aja tidak punya. Ada orang yang keluar dari lahir ibunya pakai jas, udah pakai kumpulan emas-emas, pakai sepatu lengkap. Ya, ada? Tidak ada semua. Ya, raja, rakyat biasa, ya, presiden maupun rakyat biasa, semua lahir sama dalam keadaan telanjang, tidak punya baju, menangis malah itu. Tapi oleh karena itu mari, biar kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya kehidupan rohani kita makin diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi dewasa di dalam iman pengharapan kita kepada Yesus. Sehingga kalau dunia ini nanti terjadi kesulitan, terjadi disaster, terjadi bencana segala macam, saudara, ya, bisa terjadi nanti masa-masa tribulation, tapi kita sudah siap karena kita andalkan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Ya, kuasa menikmatinya, dan Tuhan akan memberkati kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19, ini pegangan buat kita bersama. Allah sanggup memberkati kita dengan cara Tuhan yang dahsyat, besar dan ajaib. Ya, Filipi pasal 4 ayat 19, saya membaca demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Biar kita senantiasa mau syukur kepada Tuhan atas semua berkat, atas semua pemeliharaan Tuhan yang semua kita alami kan bersama dengan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu. Haleluya, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah, amin, haleluya, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan menikmati berkat Tuhan yang melimpah atas kita semua. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.